WTCP. Berikut anggota-anggota kelompoknya. Halo, perkenalkan nama saya Wayan Agus Aditya Mahendra, NIM 18150510026. Perkenalkan, nama saya Gusti Muralung Indra Krisnanda Putra dengan NIM 18150510084. Halo, perkenalkan nama saya Iputu Tumawa Ardianto, NIM 1815051105. Halo, nama saya Adrian Kurniansyah, NIM 1815051095. Halo, perkenalkan, nama saya Kade Aprilia Cahyani, NIM 18150510. Halo, perkenalkan nama saya Nikuma Miantar Dewi dengan NIM 1815051016 dari kelompok 4. Nah, saya sebagai pembuka dari presentasi kali ini akan menjelaskan tentang apa itu WTCP atau penjelasan umum mengenai WTCP. WTCP atau Transmission Control Protocol merupakan modifikasi dari TCP yang berbasis proxy yang masih mempertahankan semantik TCP end-to-end. Seperti namanya, WTCP ini membantu kinerja TCP dalam jaringan nirkabel. Jadi WTCP ini tidak menggantikan TCP pada host. Namun WTCP ini terletak pada proxy antara dua host dalam sebuah jaringan yang berkomunikasi. Dalam sistem nirkabel, WTCP ini ditempatkan pada stasiun pangkalan atau gerbang perantara antara dua host, yaitu host sumber dan host seluler atau nirkabel. Stasiun pangkalan adalah pemancar dan penerima nirkabel untuk host seluler dan bertindak sebagai gerbang ke internet untuk host. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi ketika host seluler dan host sumber keduanya memiliki koneksi TCP satu sama lain. Ketika host menggunakan TCP-nya untuk mengirim segmen, WTCP di stasiun pangkalan akan menerimanya dan mengirimkannya melalui jaringan, di mana ia akhirnya mencapai host yang dituju atau host yang menunggu. Host yang menunggu mungkin mengirimkan sebuah pengakuan kembali melalui jaringan ke stasiun pangkalan. Nah, WTCP ini secara efektif melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh TCP. Jadi sehingga dua tepi host tersebut tidak menyadari bahwa ada TCP. Dan maksudnya tidak ada WTCP. Tidak ada yang menyadari bahwa ada WTCP. Jadi WTCP ini sebagai pembantu misterius istilahnya. Keren. Jadi WTCP ini bekerja untuk TCP, meningkatkan kinerja jaringan nirkabelnya. WTCP ini juga membantu menangani masalah efek negatif dari saluran nirkabel, termasuk tingkat kesalahan bit tinggi atau bit error rate yang tinggi yang diketahui terjadi dalam ledakan melalui medium nirkabel. WTCP ini mendeteksi masalah terkait nirkabel seperti segmen yang hilang atau rusak karena multipath padding atau bit error rate yang tinggi atau BER yang tinggi. Dengan penggunaan batas waktu dan pengakuan duplikat, WTCP kemudian mencoba untuk mengurangi masalah dengan mentransmisikan kembali segmen yang hilang hanya sekali, sampai menerima pengakuan kembali dari host seluler yang telah diterima. Segmen lain yang hilang harus menunggu di buffer WTCP sampai yang pertama dikonfirmasi telah diterima atau di-approve. Ada kalanya
paket akan berada di buffer WTCP selama beberapa milisecond atau milidetik lah, untuk menghindari salah satu host akhir TCP masuk ke mode penghindaran kemacetan atau congestion avoidance mode. Karena TCP melihat stempel waktu atau timestamp segmen dan menentukan bahwa dibutuhkan waktu lama untuk tiba. Oleh karena itu, salah mengasumsikannya itu karena kemacetan. Jadi TCP itu mengasumsikan kemacetan sehingga mengaktifkan mode congestion avoidance mode. Begitu. Jadi WTCP ini membantu banget nih. WTCP ini secara unik menyembunyikan waktu yang dihabiskan oleh paket di proxy WTCP sehingga estimasi RTT tidak terpengaruh. Wow, hebat. Dalam sebuah studi tentang kinerja WTCP ini, dalam One Near Cable, WTCP menunjukkan peningkatan antara 20-200% dibandingkan algoritma dari TCP yang sebanding seperti Neutrino, Pegas, dan Snoop. Jadi WTCP ini sangat membantu kinerja dari TCP itu sendiri. Nah, itulah penjelasan umum tentang WTCP. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Let's go. Oke. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan indirect TCP. Pada indirect TCP, koneksi TCP dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian standar TCP dan bagian wireless TCP. Nah, jadi di sini sudah ada gambar skema dari indirect TCP. Seperti yang dapat kita lihat, dalam skema ini wireless TCP digunakan melalui koneksi antara mobile host dan access point. Lalu standar TCP digunakan melalui koneksi antara access point dan host atau server dengan menggunakan kabel. Nah, jadi kerugian dari skema indirect TCP ini adalah hilangnya prinsip end-to-end dari standar TCP. Nah, contohnya itu ketika access point telah menerima setiap segmen TCP yang telah dikirim oleh mobile host, tetapi server atau host tidak menerima segmen tersebut secara langsung. Nah, baik, sekian penjelasan indirect TCP dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai materi snooping TCP. Jadi snooping TCP merupakan peningkatan skema dari sebelumnya yang akan menggunakan satu koneksi atau end-to-end dari sebuah TCP. Pada TCP ini melibatkan sebuah fitur penggunaan berupa penginstalan SA atau AP. Jadi pada skema yang ada di sini telah memiliki beberapa fitur utama yang akan saya jelaskan. Jadi snooping ini memiliki datasheets, yang akan dikirimkan ke data host. Kemudian jika mobile host telah menerima request dari snooping, again, maka akan diteruskan lagi ke ACK. Nih, data itu akan diteruskan lagi ke ACK.
yang nantinya ACK akan meneruskan lagi ke CH atau server. Nah, seperti ini. Jadi setelah nanti mobil host telah menerima data, kemudian data tersebut dikirimkan ke ACK, lalu ACK langsung mengirimkan atau mentransfer kembali data tersebut ke server yang garis merah ini, yang dari garis merah ini ya. Kemudian pada proses pengiriman atau pentransferan data, di sini proses itu tidak akan menyampaikan ACK duplikat. Jadi fungsi dari snooping TCP ini yaitu untuk mencegah data duplikat, yang ini data duplikat. Kemudian setelah snooping agent menerima data, maka itu akan dikembalikan lagi ke SACK. Yang nantinya SACK yang akan mengirimkan atau mentransfer data tersebut ke mobile host. Terlalu besar, sorry. Kemudian setelah SACK mengirimkan data tersebut ke mobile host, pada saat yang bersamaan host akan mengalami transshipment data yang hilang, mengalami transshipment data yang hilang. Jadi host akan mengetahui segmentasi data yang hilang, lalu akan mengirimkan lagi ke server. Seperti ini penjelasan dari skema. Jika ada salah data atau salah penyampaian materi, mohon dimaafkan. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan snooping TCP. Yang pertama, kelebihan dari snooping TCP yaitu TCP semantik end-to-end tetap dipertahankan. Yang kedua, sebagian besar peningkatan dilakukan di foreign agent itu sendiri yang membuat koresponden host tidak berubah. Yang ketiga, keadaan serah terima tidak diperlukan segera setelah host seluler pindah ke foreign agent lainnya. Meskipun paket ada di buffer, waktu habis di koresponden host terjadi dan paket dikirimkan ke call of address baru. Dan yang terakhir, tidak ada masalah yang muncul di foreign agent baru menggunakan perangkat tambahan atau tidak. Jika tidak, pendekatan secara otomatis kembali ke solusi standar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari TCP, snooping TCP. Yang pertama, snooping TCP tidak mengisolasi perilaku dari linear kabel dan juga ITCP. Kesalahan transmisi dapat menyebar hingga koresponden host. Yang kedua, penggunaan negatif acknowledgement antara koresponden agent dan mobile host mengasumsikan mekanisme tambahan pada
mobile host. Pendekatan ini tidak lagi transparan untuk mobile host semaunya. Yang ketiga, data snooping dan buffering mungkin tidak berguna jika skema enkripsi tertentu diterapkan ujung ke ujung antara host koresponden dan host seluler. Jika enkripsi digunakan di atas lapisan transport, misalnya SSL atau TLS, pengintaian TCP dapat digunakan. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Transport Control Protocol atau TCP melalui jaringan radio seluler. Berikut adalah gambaran umum tentang pengoperasian jaringan radio seluler dan bagaimana cara menyediakan akses internet untuk transfer data. Transfer data internet melalui jaringan seluler saat ini banyak digunakan. Oleh karena itu, harus dibuat seefisien mungkin dengan tetap menerapkan mode operasional TCP atau Transport Control Protocol. Dalam hal transfer data, sebagian besar koneksi TCP bersifat asimetris, dikarenakan sebagian besar aplikasi seluler melibatkan penggunanya untuk membuat permintaan singkat dalam halaman web, video, musik, dan lain sebagainya. Kecepatan 64 kbps untuk ke arah uplink dan kecepatan 115 sampai 384 kbps ke arah downlink. TCP tradisional memanggil algoritma kontrol kemacetan untuk menangani kemacetan dalam jaringan. Setiap paket data atau paket ACK yang hilang, TCP mengasumsikan bahwa kerugian disebabkan oleh kemacetan dan mengurangi ukuran jendela kemacetan. Jadi, setiap paket data yang berurutan hilang, maka ukuran jendelanya akan berkurang, sehingga TCP akan menurunkan kinerja pada tautan nirkabel. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa deskripsi pemilihan untuk meminimalisir dari dampak karakteristik yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang pertama yaitu large window size atau ukuran jendela besar, yaitu jika bandwidth yang memiliki kapasitas yang tinggi atau produk dalam seluler jaringan mengalami penundaan, maka ukuran buffer yang lebih besar harus digunakan. Yang kedua yaitu Large Maximum Transfer Unit atau MTU, yaitu ukuran segmen maksimum atau MMS TCP default di internet adalah 536 byte. Karena ini memastikan paket IP dan juga kebersamaan dengan segmen TCP dalam muatannya akan ditransfer melalui internet tanpa sebuah fragmentasi. Di dalam sebuah seluler jaringan, paket fragmentasi pada lapisan link ditransmisikan dengan menggunakan jaringan nirkabel ke segmen yang lebih kecil untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, TCP yang berukuran besar dan menyebabkan unit transfer maksimum yang harus diadopsi bukanlah ukuran defaultnya, tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur penemuan atau MTU. Yang ketiga yaitu Use of Selective Acknowledgement atau SAAC, yaitu SAAC yang digunakan saat latensi jalur yang melalui internet tinggi. Maka dengan adanya jaringan radio seluler, SAAC harus menjadi figur standar daripada milih internet kabel.
Yang keempat yaitu Explicit Congestion Notification atau ECN. Merupakan biasanya beberapa router yang digunakan untuk internet saat ini telah mendukung dalam penggunaan fitur ini. Biasanya hal ini sering didefinisikan dalam RFC 3163 yang digunakan sebagai penerimaan dan juga yang berguna untuk menginformasikan pengiriman yang mengalami kemacetan di internet dengan mengatur bendera ECN echo dalam bit di header paket IP. Ini kemudian digunakan untuk membantu sebuah pengiriman dalam membedakan antara hilangnya paket yang disebabkan oleh kesalahan transmisi dan juga oleh kemacetan. Dan yang terakhir yaitu timestamp atau stempel waktu. Merupakan pemilihan stempel waktu yang dipergunakan ketika ukuran jendela besar. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan pengirim sebuah TCP untuk mendapatkan sebuah perkiraan waktu antara pulang dan perginya atau disingkat RTT dengan setiap ACK yang menerimanya. Menurut penulis eksperimen berupa peneliti telah menunjukkan hasil bahwa sering stempel membantu TCP untuk mentolerir sebuah lonjakan penggunaan transit tanpa mengalami batas waktu yang semu. Bila sebuah parameter operasional ini digunakan sebagai protokol, maka akan disebut TCP dengan Private Nirkabel. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi wireless TCP dan kami ucapkan terima kasih.